Ini kan banyak mahasiswa yang masih menghadapi keterbatasan akses finansial di literasi keuangan. Ini ada gap ya, Hmm. gap antara edukasi akademisi dengan industri. Sistem keuangan syariah maupun yang konvensional ini akan bisa menjadi motor baik untuk pembangunan di semua negara maupun buat kemaslahatan umat atau kesejahteraan manusia. Halo, kembali lagi sama Fahmi Agelan di episode season 2. Episode keberapa saya udah gak tahu nih ya. Ini big impact pokoknya. Hari ini saya kedatangan, wah pasti kalian kaget sih. Saya kedatangan presiden. Ini presiden siapa nih? Datang ke BIM nih kan. Nah, yang tidak lain tidak bukan adalah presiden dari Bank Aladin Syariah, Bapak Koko Catur Rahmadi. Luar biasa Mas Fahmi. Jadi agak gimana gitu saya presiden. Saya tuh pengennya jadi bupati. Loh, bupati Pak? Bupati Ketoprak. Wah. Lebih oke kan? Bener. Itu kalau bupati Pak ada togenya, sambal kacang. Kalau presiden itu kan biasanya dipilih oleh rakyat. Bapak dipilih oleh siapa nih Pak? Oke, karena ini presiden direktur korporasi, jadi saya dipilih oleh pemegang saham. Wah, pemegang saham. Aduh, Bang Aladin. Kok kayak mungkin ada yang udah tahu. Mungkin ada juga yang belum tahu nih Aladin. Kok Aladin sih ini malah Yasmin ya? Nah, tahu musiknya nggak ya musik? Musiknya. Kayak Arab banget sih gitu ya, lagu-lagu Timur Tengah ya. Bang Aladin, Pak Koko terima kasih banget nih udah datang ke BIM University. Makasih Mas Fahmi. Jauh-jauh dari Jakarta ke Bali. Bapak udah sering ke Bali nggak sih Pak? Sering lah. Sering. Biasa ke daerah mana Pak kalau ke Bali Pak? Tetap Kute. Kemudian selatan lah. Oh selatan. Jimbaran sedikit. Aktivitas biasanya apa ngapain kalau di Bali nih? Ubud. Oh, Ubud keren. Karena Ubud itu ternyata artinya kan obat. Masa sih Pak? Iya, Ubud itu artinya obat, jadi buat healing. Jadi memang biasanya saya kalau ke Ubud itu lebih adem gitu ya. Kalau ke pantai, Kute, Jimbaran dan sebagainya kan ya cari makan, cari suasana seger gitu. Tapi kalau ke Ubud tuh kontemplasi biasanya. Bener banget. Bapak coba ke Karangasem juga. Oke. Karangasem tuh kayak Ubud Pak. Cuman lebih masih natural banget Pak. Masih tradisional semuanya. Memang udah ada banyak villa-villa di sana. Sawah juga masih suasananya lebih dingin daripada Ubud. Mungkin Bapak sekali-kali boleh ke sana tempat kerja sama kita. Saya punya utang sebenarnya. Utang apa Pak? Singaraja. Keren Pak, Singaraja Buleleng Pak. 3 jam dari Karena sini. istri saya itu KTP-nya itu lahir Singaraja Buleleng. Loh, orang Bali? Enggak, orang tuanya pegawai negeri. Oh, pegawai negeri. Jadi selanjutnya kebetulan waktu tahun istri saya lahir itu beliau lagi dinas di Bali dan Nusa Tenggara, dan makanya lahirnya dia di Singaraja Buleleng. Wih. Sudah nagih-nagih, ayo dong kalau ke Bali kita ke utara. Oke, kejadian. Iya. Belum kejadian agak sekarang. Jauh, saya itu udah 3 kali Pak ke sana. Saking bagusnya Buleleng Singaraja tuh Pak. Wajib sih lihat Lovina lumba-lumba itu loh Pak. Itu Lovina pernah pernah. Lovina, tapi nggak sampai ke kota Singarajanya belum. Oh, belum pernah. Berapa jam ya kalau dari? Dekat. Dari Denpasar. Oh, dari Denpasar ya 3 jam, 2 jam setengah lah. Dekat lah Pak daripada dari Depok ke Jakarta kan. Itu kan jauh banget. Iya. Bapak nih seru banget Pak Koko. Bapak panggilannya Pak Koko apa Pak Catur? Koko Pak. Koko. Emang saya Koko. Koko. Aslinya orang mana kok? Saya Solo, Jawa Tengah. Walah, wong Solo. Saya manggilnya Bli atau Mas nih, karena di Bali. Saya orang asli Jakarta. Iya. Abang dan None. Abang dan None. Bang Fahmi. Boleh, Wan Abud juga boleh. Jangan pakai bahasa Arab tapi. Ana nggak suka. Pakai bahasa Arab padahal ngomong Arab tapi amin. Kira doa. Makanya pas Bapak kasih presentasi di depan Aladin, wah di atasnya agama, keren banget nih ya. Ya, jadi mungkin buat teman-teman semua Aladin dikiranya film-film Hollywood. Sebenarnya film Hollywood itu D-nya 2. D-nya 2. Aladin D-nya 2. Betul. Nah kita Bank Aladin Syariah, Bank Digital Syariah pertama di Indonesia itu D-nya 1. Jadi Aladin, karena itu 2 kata. Allah dan Din. Cakep.
Ala itu cara lah. Kita nanti Cara. siang nanti malam kita mau makan ala apa? Nah, itu ala cara. Bener. Din itu jalan kebaikan. Wih. Kebaikan ya. Jalan, kalau bisa diterjemahkan juga jalan agama. Terserah agamanya apapun, Ya. semua agama pasti memberikan cahaya, memberikan kebaikan bagi umatnya. Benar. Nah, kami datang Aladin sebagai bagian dari jalan menuju kebaikan. Nah, kira-kira gitu Mas Wan. Keren. Tadi Bapak sempat mention bahwa ini bank digital pertama di syariah di Indonesia. Betul Pak ya? Betul. Nah, bisa ceritain sedikit nggak Pak mengenai perannya Bank Aladin nih di industri perbankan digital di Indonesia nih Pak? Oke. Jadi gini, berdasarkan data OJK akhir tahun 2024 itu, Ya. kita di industri perbankan syariah itu punya PR. PR-nya adalah literasi dan inklusi. Literasi itu bagaimana orang itu tahu tentang industri keuangan syariah, dan inklusi itu bagaimana orang itu terlibat atau memiliki lah, menggunakan. Nah, dari sisi literasi sih peningkatannya luar biasa. Dari 20 sekian persen sekarang udah 46% kalau saya nggak salah ya literasinya. Literasi perbankan syariah udah 46% walaupun masih jauh dari perbankan konvensional yang angkanya di 70-80-an gitu ya, tapi 40% kita oke. Cuman masalah di inklusinya. Inklusi kita itu baru 13%. Jadi kira-kira kalau ada 100 orang, 40-an, 46 something itu paham tentang keuangan syariah, cuman yang menggunakan baru 13 orang. Kira-kira 13 gitu. orang. Nah, ini PR kita, dan kita melihat Bank Aladin Syariah kan bank digital. Bank digital itu apa sih Pak Koko? Bank digital itu bank yang tidak ada cabangnya, branchless banking. Nggak ada cabang. Nggak ada cabang. Digital semua. Digital semua. Waduh. Iya toh. Nah, kaitannya apa sama literasi inklusi? Betul. Inklusinya juga kaitannya. Jadi gini, kita tahu Indonesia itu kan 70.000 pulau ya. Iya, gede banget. 280 juta penduduk. Betul. 800 suku bangsa. Benar Pak. Nah, jadi kalau dari Aceh kita terbang ke Sorong, ke Merauke, betul. Itu sama aja kalau kita dari Jakarta terbang ke Mekah. Sama itu, sama gedenya kita. Benar. Dengan gedenya itu memang literasi inklusi, terutama nggak hanya ngomong tentang perbankan syariah, tentang industri keuangan juga PR kita bersama, karena kita baru merdeka pada 80 tahun. Nah, betul. Karena itu kita berharap dengan ada digitalisasi yang mulai happening 5-10 tahun yang lalu gitu, sebelum COVID, transformasi digital ini, kita harap digitalisasi akan mempermudah akses masyarakat untuk mengakses layanan keuangan. Nah, kita Bank Aladin datang dengan solusi digital. Jadi nggak ada masalah cabang kita nggak ada di Indonesia. Tapi kalau nasabah mau tarik tunai, mau setor, gimana Pak Koko? Kan duitnya fisik. Betul. Oh silahkan, datang saja ke ekosistem kami, Alpha Group. Jadi datang ke Alfamart, datang ke Alfamidi, datang ke Lawson, datang ke Dandan untuk tarik tunai. Mau setor juga boleh. Selain datang ke ATM bank lain ya, ATM BCA juga bisa dan lain sebagainya. Oh gampang ya? Gampang. Oh jadi cuma datang ke Alfa, Lawson dan lain-lain ya Pak ya? Itu tinggal mau ngambil tarik tunai atau mau setor tunai pun udah bisa nih. Gampang dong, Alfa kan lebih baik daripada ATM kayaknya. 25.000 se-Indonesia. 25.000. Wow. Nah Pak, biasanya nih Pak, ada beberapa pertanyaan orang-orang yang di luar sana biasanya syariah sama aja nih sama bank yang konvensional yang lainnya gitu loh. Ini tiba-tiba ada digital nih. Itu gimana Pak bedanya Bank Aladin Syariah nih sama yang lainnya? Jadi gini, saya bersyukur di Bank Aladin Syariah karena ada tiga kata di situ. Kata pertama adalah kata bank. Kenapa kata bank? Karena saya sudah 31 tahun berkarir di industri tersebut. Jadi saya sejak lulus kuliah, fresh graduate jadi bankers sampai sekarang. Nggak pindah-pindah. Nggak pindah-pindah Pak? Pindah organisasi aja. Oh, nggak bosan-bosan di bank nih Pak? Tuh, bank. Baik. Yang kedua, digital. Kenapa digital? Itu tadi. Untuk kita mendapatkan customer secara baik dan melayani customer secara baik, dengan luasnya Indonesia ini, digitalisasi jawaban ya. Jadi tadi karena saya sudah jadi bankers cukup lama,
Ya. Dan sekarang eranya era transformasi digital. Ya. Kata kedua digital. Kata ketiga syariah. Kenapa syariah? Syariah ini nggak ada hubungan sama agama. Oke. Islam itu diturunkan kan rahmatan lil alamin. Betul. Ya kan? Betul. Berkah buat semua umat gitu deh. Iya. Dan syariah ini di kami itu di industri. Kebetulan saya saat ini sebagai sekjen, sekretaris jenderal untuk ASBISindo, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia, sekjennya saya. Dan kita datang dengan solusi. Solusi dalam artian apa? Dulu konsep perbankan yang saat ini ada konvensional itu kan ya kita bilang konsepnya konsep kapitalis lah kalau saya bilang gitu ya. Bahkan kalau kita di ilmu ekonomi kapitalis nanti kan cenderung ke monopoli gitu ya. Itu akan jadi bumerang bagi kapitalis itu sendiri. Bumerangnya apa? Karena nggak ada sparring partner. Oh benar. Nah kami ekonomi syariah itu datang sebagai sparring partner supaya layanan di sisi konvensional juga, ada pesaingnya nih, mereka meningkatkan. Di sisi kami kita juga mengejar ketinggalan yang ada di teman-teman konvensional. Jadi dua sistem yang diyakinin dan secara undang-undang sah di Indonesia ini, ayo kita kembangkan bareng. Karena ini sudah terbukti di dunia, ya sistem keuangan syariah maupun yang konvensional ini akan bisa menjadi motor baik untuk pembangunan di semua negara maupun buat kemaslahatan umat atau kesejahteraan manusia. Kira-kira gitu pendekatannya. Gitu, Jadi 3 kata tadi ya, bank, digitalisasi dan syariah. Wah, Itu Bang jadi Fahmi. Abang Aladin tinggal download aja Pak ya. Tinggal download aja di aplikasi. Mau di iPhone, Mau Android. di iPhone, Android. Dan kita kalau bagi teman-teman yang tahu digital, tahu memori gitu ya, aplikasi Bank Aladin Syariah termasuk salah satu yang paling kecil membutuhkan memori dan kapasitinya. Sehingga di seri model handphone apapun kita pasti ngacir. Keren dong. Bapak kan udah 31 tahun ya Pak di perbankan nih Pak ya. Saya mau kasih tebak-tebakan ke Bapak. Tebak-tebakan tapi bapak-bapak gitu Pak. Iya. Bank apa yang paling besar Pak? Bapak yang mikir. Bangkai kapal induk yang karam. Oh salah Pak. Bangladesh Pak. Salah karena belum ditemukan kapal induk segede Bangladesh. Saya udah ditemukan gede. Nah, pasti teman-teman penasaran banget nih, kenapa kok Bang Aladin datang nih ke kampus kita nih, ya kan? Jadi kalau buat menurut Bapak nih, latar belakang apa sih Pak akhirnya Bang Aladin nih mau kerjasama sama BIM University nih Pak? Oke, jawabannya yang kedua tadi dengan BIM University. Jawaban yang paling utama yang kedua tentang digitalisasi. Ya. Ketika saya ngobrol dengan Bapak Rektor, dengan Bapak Pembina, ternyata BIM ini arah ke depannya dan saat ini adalah memberikan penguatan di pengajaran dan pendidikan untuk digitalisasi. Ya. Jadi gayung bersambut. Satu itu ya. Yang kedua, ketika kita menghadapi Indonesia emas, maka diperlukan generasi muda yang tangguh, yang ulet, yang berprestasi dan memiliki kemampuan. Karena kami dari Bank Digital, makanya kami mencari kira-kira kampus mana yang cocok gayung bersambut dengan BIM. Digitalisasi, pencetak generasi penerus, wah cocok ini sama Bank Aladin Syariah. Ya harus ada nasionalismenya lah. Betul. Untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik dan menyongsong Indonesia emas. Nah seperti apa sih Pak bentuk konkretnya akhirnya kerjasama ini sama BIM University akhirnya di bidang pendidikan gitu Pak? Bentuk konkretnya apa? Nah karena itu kami hadir dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa sehingga mahasiswa itu tidak pusing lagi ntar kuliah saya gimana ya. Iya, kita kasih beasiswa sampai lulus gitu kan. Sampai lulus. Ingat ya sampai lulus beasiswa full dari Bang Aladin yang terpilih Pak ya. Yang terpilih bekerja sama tentunya dengan BIM sendiri dan dengan Muhammadiyah. Iya. Akhirnya. Nah Pak, apa manfaat yang diharapkan Bang Aladin dalam kerjasama ini baik untuk mahasiswa maupun ekosistem pendidikan di Indonesia? Oke. Yang pertama ya untuk mahasiswa tentunya kita berharap bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Mahasiswa juga semakin tahu tentang digitalisasi yang proper seperti apa. Tentang ekonomi syariah yang benar seperti apa. Dan ujung-ujungnya ada ya Bank Aladin Syariah. Satu itu ya. Bagi mahasiswa sendiri adalah
terus terang saat ini ada gap ya. Mhm. Gap antara edukasi akademisi dengan Ya. industri. Nah, kami dari industri coba datang menjemput, saya kasih tahu, kebutuhan industri itu di sini loh. Betul. Nah, akademisi mungkin posisinya di sini. Nah, kalau teman-teman akademisi menaikkan dan sama menurunkan sedikit akan ketemu nanti. Jadi link and match antara akademisi dengan industri akan terjadi. Itu sesuai dengan cita-cita kami juga di industri perbankan syariah ya, untuk makin memperbanyak bankers syariah, memperbanyak talenta muda yang unggul, tidak hanya di syariah tapi juga di perbankan dan digitalisasi untuk menyongsong masa depan Indonesia yang lebih cerah dan lebih baik lagi. Wih, keren banget. Jadi bener banget teman-teman, nih informasi yang harus di-highlight ya. Jadi kebutuhan industri itu sebenarnya di sini gitu loh. Sedangkan akademisi masih di sini. Nah, ayo dong kooperatif dong gitu kan. Ini kan buat pendidikan Indonesia juga Pak ya. Nah, Bapak bagaimana nih Bang Aladin melihat peran universitas dalam membentuk generasi muda yang siap menghadapi transformasi ekonomi Pak? Ya. Jadi ini saya buka kartu sedikit ya. Waduh, jangan buka kartu Pak, saya takut nih. Ketika kami membutuhkan talenta unggul, resource kami itu dari 2 tempat. Oke, dari resource 2 tempat nih Pak. Resource-nya dari 2 tempat. Ya. Ini yang pertama dulu, yang kedua dulu nih. Yang ketiga Pak. Yang ketiga itu dan atau. Yang pertama tentunya ini common lah dilakukan oleh kami di industri. Saling bajak membajak. Nah itu biasa common lah. Biasalah itu. Saya tahu banget ini. Iya. Itu nomor 2 tapi. Itu nomor 2? Yang nomor 1 tentunya kita ngambil dari akademisi, dari fresh graduate. Kita punya program-program untuk meng-grooming mereka untuk bisa menjadi employee yang tangguh, yang kedepannya employee tangguh akan menjadikan leader-leader yang kompetitif juga. Betul. Jadi memang source utama kami sebenarnya universitas itu untuk para talent-talent yang ada di kami. Tidak hanya di Bang Aladin Syariah, makanya di industri secara umum juga seperti itu. Iya. Ya, jadi source pertama kami memang dari universitas, makanya kami datang ke universitas, menjalin hubungan yang lebih akrab, menjalin komunikasi yang lebih nyambung sedemikian rupa sehingga untuk kebaikan dua belah pihak, Bang Aladin Syariah dan BIM, tetapi secara umum juga untuk memperbaiki industri. Meningkatkan kapabilitas industri. Nah teman-teman, Bapak sempat mention leader. Iya gak sih? Nah berarti kan mungkin anak-anak Gen Z sekarang Pak ya, kalau kita ngomongin leader tuh kayak pemimpin biasa aja. Padahal mungkin di industri itu menurut saya Pak ya, walaupun kamu gak pinter secara akademis tapi kamu cocok sebagai leader, itu bisa mimpin gitu loh. Nah menurut Bapak kayak gimana tuh Pak tentang leader ini Pak? Oke, saya gak mau menggurui. Iya. Takutnya udah banyak guru-guru yang lebih jago. Saya akan cerita apa yang saya lakukan selama 31 tahun karir saya ini. Ya. Pertama kali saya masuk ke industri perbankan, saya harus punya kata-kata sakti lah istilahnya. Kata-kata sakti. Semboyan. Semboyan. Mantra lah ya kan. Injek bumi. Hai subur. Oh enggak gitu. Mantra saya pertama kali ada satu mantra, kemudian ketika saya berpindah suatu organisasi nambah mantranya. Saya kasih bocoran mantra saya. Catat ya, di quotes ya. Editor yang siap-siap ya. Sejak saya lulus kuliah, ketika saya merantau ke Jakarta, saya berpedoman pada 1, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Artinya apa? Leader itu kan pemimpin ya. Pemimpin ada 2. Pemimpin yang formal, yang ngomong tadi diangkat PSP presiden. Ada pemimpin yang informal. Apapun peran Anda sebagai pemimpin formal maupun informal, pastikan ing ngarsa sung tulodo. Jadi kalau teman-teman lagi di depan, kasihlah contoh. Kalau kita bilang ke tim, kerjain. Tim harus bisa melihat bahwa kita juga ngerjain sesuatu. Jangan nyuruh doang. Kasih contoh. Kalau timnya baik, kalau timnya kritis, tanya, Pak ngerjainnya gimana? Nah loh, kasih contoh gimana? Ya, jadi ngarsa sung tulodo adalah memberi contoh kepada tim. Kemudian yang kedua tadi, poin kedua 1A, tadi 1A, 1B. 1B adalah ngarsa
ing madya mangun karso. Ing madya itu di tengah mangun karso. Jadi kalau lagi sama tim lagi di tengah, kalau timnya lagi kerja keringetan, kita juga harus ikut kerja. Nah, Iya. jadi Mas Fahmi, Iya. ini sebenarnya podcast ini kan mendadak. Iya. Benar kan? Iya, Nah, benar. saya diminta mendadak nih, saya buka rahasia nih ya. Aduh. Mendadak kan? Tapi saya happy, saya mau. Karena Iya. apa? Nanti kan ada acara siang ya katanya, ada sosialisasi tentang edukasi tentang digitalisasi kepada mahasiswa, kan dilakukan oleh tim saya. Iya. Nah, saya kasih contoh aja, saya juga kerja loh ini. Gitu loh. Kerja loh. Kerja loh. Ya, Bapak kok podcast. nih kerja loh. Kerja. Gaji doang loh. Nah, gitu ya kan. Bisa aja saya Iya. nyuruh orang lain untuk podcast, tapi Benar. enggak. Saya pengen ketemu Mas Fahmi. Waduh. Itulah. Waduh. Ya, itu ing madya mangun karso. Dan yang Iya. ketiga, Hmm. Tutpuri Handayani. Tutpuri. Ketika kamu sebagai seorang leader, seorang pemimpin kamu di belakang, lu kasih dorongan ke timmu. Jangan lu recokin timnya. Ngerti. Jadi apapun peran kita ketika kita di depan, kita harus memberi contoh yang baik. Iya. Ketika kita di tengah, kita harus ikut juga bekerja, ikut keringetan. Iya. Dan ketika kita di belakang, kita harus mendorong tim kita. Satu. Yang kedua, Iya. tahun 2000, zaman-zaman COVID ya, 2020, 2021, kebetulan saya harus move dari Jakarta ke Bandung. Oh, pindah. Nah, Oke. Di organisasi yang baru, selain semuanya baru, dalam hati kecil saya harus dapat sesuatu yang baru juga gitu. Iya kan? Termotivasi Pak ya. Harus ada motivasi. Apa? Saya pulang dari Bandung, saya baru harus ada sesuatu. Nah, saya dapat. Nah, yang kedua itu adalah kita sebagai seorang pemimpin harus saling asih, saling asuh, saling asah, silih wangi. Waduh. Yang keempat saya baru denger nih. Saling asih ya mengasihi lah ya. Mengasihi. Semua kampus mengasihi. Iya. Saling asuh ya kita asuh lah kalau ada. Nanti kita asuh. Ngasuh anak gimana sih gitu kan. Iya. Saling asah. Saling menajamkan, kita diskusi dengan tim. Siapa tahu anak-anak muda ide-idenya kadang-kadang cemerlang. Betul, Ya. betul. Nah, terakhirnya silih wangi. Silih wangi. Wangi itu harum. Iya. Supaya semuanya bagus, semuanya baik, semuanya nomor satu, semuanya harum. Wah, benar. Dua hal itu yang saya bawa sampai sekarang. Iya. Semoga bisa mendampingin saya untuk tetap menjadi leader yang baik. Wih, pasti keren. Pak Koko nih, berarti man yazro yahsud, siapapun yang menanam itu yang memetik Pak ya. Oke, keren banget nih. Pak, ini kan banyak mahasiswa yang masih menghadapi keterbatasan akses finansial di literasi keuangan. Bagaimana nih Bang Aladin berkontribusi dalam memberikan solusinya Bang? Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, setelah ini kita akan ada kelas ya, literasi keuangan syariah dan digital kepada para mahasiswa. Ini hanya salah satu cara. Hanya salah satu cara untuk memastikan bahwa para mahasiswa itu melek digitalisasi, paham digitalisasi dan bisa menggunakan digitalisasi secara bijak. Ya, jadi kami datang, kami akan cerita, nggak menggurui, kami akan cerita apa yang terjadi di industri, apa yang terjadi di digitalisasi, apa ya efek negatif dari judol, apa efek negatif dari pinjol dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengeklik, bagaimana kita mengatur waktu kita, apakah kita sudah istilahnya terlalu terkunci dengan gadget ya. Coba saya cek ke teman-teman deh. Ketika teman-teman tidur itu handphone jaraknya berapa jauh dari teman-teman tidur? Deket banget sih Pak biasanya. Makin dekat Anda makin madat makin madat dengan handphone Anda gitu loh gitu. Terus berapa kali Anda mengklik buka hanya untuk sekedar melihat WA teman, hanya untuk sekedar melihat status teman gitu loh. Ya, jadi itu yang kita akan sedikit memberikan pencerahan lah supaya tadi maturity teman-teman terhadap era digital ini menjadi semakin mature dan semakin bijak. Tidak hanya bijak bermedia sosial, tapi juga bijak dalam mengelola waktu kaitannya sama era digitalisasi ini. Widih, kira-kira gitu Mas. Keren banget. Terus sekarang saya pengen ngomongin visi dan masa depan nih Pak ya. Jika kita bicara 5-10 tahun ke depan gitu loh Pak ya. Seperti apa nih peran Bang Aladin
yang ingin terus digaungkan dalam mendukung dunia pendidikan, Pak? Saya flashback dulu ya. Ya. Flashback dulu. Jadi ini mungkin digitalisasi 4.0 gitu ya. 5.0 betul. Tapi 4.0 eranya tapi era 5.0. Nah, saya ngomong era dulu sekarang. Ya. Era itu era dari 1.0, 2.0, 3.0, 5.0. Loh. Nah, satu-satu ya. Era 1.0. Era 1.0 itu adalah era di mana orang-orang itu manusia mulai sadar tentang bagaimana kita berkolaborasi bareng-bareng sama-sama. Betul. Dari nomaden dikejar, kalau cari makan ngejar kijang. Tapi kalau salah-salahnya kita yang dikejar harimau dimakan. Nah, terus mereka bikin kelompok, hidup di gua, terus bikin alat. Betul. Bikin alat itu 1.0. Kemudian meningkat ke 2.0, alat-alatnya menjadi ternak. Ya. Pengen makan ayam, oh kita pelihara ayam deh. Iya. Pengen makan padi, oh kita nanam padi deh. Iya. Jadi bisa bikin cangkul sederhana, Betul. bikin pagar supaya ayamnya nggak keluar. Betul. Itu 2.0. Nah, 3.0, wah kalau gini-gini terus lama ya nunggu ini. Muncullah Mas James Watt dan Mas Alva Edison. Ya, penemu listrik sama penemu mesin uap itu timbul industrialisasi. Jadi yang dulu makan harus ternak sendiri, harus nanam sendiri, tukar-tukar sama tetangga barter gitu ya. Dikenal kita uang. Nah kita bankers itu keluar di 3.0 itu. Ada jual beli, ada pasar, ada industrialisasi karena orang gajian rutin, mau tiap minggu, mau tiap bulan. 3.0. 3.0 betul. 3.0. Nah kemudian maju lagi. Kalau pabrik itu kan dulu kan low on the band ya. Low on the band itu orangnya duduk kalau rokok gitu ya. Rokoknya jalan. Jalan. Oh iya ya, tinggal di satu Mas Fahmi bagian apa itu low on the band itu 3.0 itu. Oke. Timbul robot. Botol minuman itu dicetak di ini. Kemas gitu kan itu robotisasi, otomatisasi, mesin-mesin dimunculkan itu 4.0. Ya, society 4.0 ya. Televisi dan sebagainya muncul itu 4.0. Nah, sekarang udah digitalisasi. Yang dulu data itu kertas dan sebagainya udah jadi digital semua. Iya, betul. Nah, termasuk industri bank yang tadi 3.0 dikembangkan ke 4.0. Iya. Makin maju menjadi society 5.0. Oke. Banknya bank digital. Oke. Nah, sekarang. Ya. Dari zaman nomaden ke 1.0 mungkin perlu 1000 tahun, 2000 tahun, nggak tahu saya gitu ya. Lama lah. Tapi dari 1.0 ke 2.0 perlu 1000 tahun. Mas James Watt itu kan. Ya. Kemudian era 2.0 ke 3.0 perlu 500 tahun. Mobil. Ya. Makin pendek lah ya. Terus maju lagi perlu 100 tahun doang. Digitalisasi itu habis Perang Dunia Kedua. Betul. Mesin IBM ketemu itu baru kemarin kok. Saya masih ngalamin itu mesin IBM 76 itu saya lahir mungkin kalau saya bisa baca gitu ya. Udah tahu itu mesin IBM dan sebagainya. 40 tahun. Digitalisasi ini gak akan 25 tahun teman-teman. Duh, gak bakal 25 tahun malah ya? Lebih cepat lagi. 10 tahun nanti ada era lagi. Misalkan blockchain yang gak jelas. Waduh gitu loh. Poinnya apa buat teman-teman? Yuk kita belajarnya makin cepat. Benar. Dan pilih area-area yang memang mendukung untuk masa depan. Karena masa lalu itu makin cepat kejadiannya. Semalam saya mau cerita. Semalam saya iseng-iseng buka WA gitu ya. Iklan tahun 1995. Tahun 1995 saya lulus kuliah teman-teman. Iklannya apa? Mungkin ada yang nggak tahu itu apa sih Pak? Iklan pager. Oh iya, pager. Saya masih ngalamin pager tahun 90-an tuh. Sekarang coba anak saya aja nggak tahu Pak pager apa Pak? Mbak, betapa cepatnya itu. Pager, kalau coba klik pager itu di telepon dulu, terus ngasih pesan ke operator gitu-gitu ya. Nah ini lihat pager, nanti diklik ya. Ini pager loh, Motorola iya. Tahun 95 itu kan 30 tahun yang lalu. Iya. Sekarang barangnya udah kagak ada.
Iya nih Udah pager. diketawain kalau kita pager. Pak pager SMS aja udah gak musim karena udah WA. Jadi emang menarik sih. Saya zaman saya masih kayak ngabarin saudara telepon di tempat umum, ya kan? Atas nama siapa, nomor telepon segala macam. Terus nomor telepon apa? Nomor pager ya? Saya lupa deh. Nomor pager ya. Dan ada limitnya. Ada limit yang teks teman-teman. Kayak simpen di pinggang kali. Nah, ya. Iya. Coba sekarang teman-teman pada bangga di bawah gini ya. Tadi saya baru ngobrol dengan Prof Bambang. Iya. Nanti katanya lahir udah langsung ditaruh chip. Oh, udah selesai di barang teman-teman. Kagak ada itu orang bawa ini nanti 10 tahun lagi ya. 10 tahun lagi. Benar. Gak ada. Udah nempel di chip kita. Terus saya, bro, chip lu apa mereknya? Kebayang tipu yang ditempel di tangan atau di telinga apa mereknya? Iya, merek saya Changhong. Iya, jadi kacamata aja kan udah mulai bisa baca chattingan, bisa translate kacamata gitu-gitu Pak ya. Iya. Udah canggih banget. Tantangannya luar biasa. Iya, jadi harus belajar cepet nih Pak ya. Di era digitalisasi karena pendek banget nih Pak ya. Pendek banget. Karena mungkin 5.0 to 6.0 mungkin lebih pendek lagi Pak ya. Kayak 2 jam lagi gitu. Nah Pak, pesan apa nih yang Bapak pengen sampaikan untuk mahasiswa BIM University yang agar lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja di finansial di era digital nih Pak? Oke. Saya echoing yang saya sampaikan tadi, ada 3 hal pesannya. Bahwa di era sekarang ini kita tetap harus optimis. Ya, karena hanya dengan optimisme kita bisa memandang dunia dengan indah. Ya, seindah apa nih Pak? Indah apa? Coba bayangin teman-teman yang patah hati deh, pasti optimisnya hilang, yakin gua. Itu kalau you orang patah hati masih optimis, patah hati bohong-bohongan itu pasti. Nah, itu aja deh ya. Tapi masih banyak orang-orang Pak yang masih sekarang tuh ya anak-anak Bapak ngerti gak sih Mas istilah-istilah kayak misalkan sekarang tuh ya banyak orang-orang pacaran ya si cowok itu nggak modal Pak. Lu lebih baik ditinggalin aja atau tetap dilanjutin. Itu baik Pak. Menurut Bapak gimana Ci? Sesi khusus nanti bisa japri saya. Seru banget. Seru banget. Satu ya. Harus tetap optimis menghadapi zaman sekarang. Yang kedua tetap harus waspada. Ya, karena terkadang ancaman bagi saya dulu sama Mas Fahmi gitu ya. Ancamannya itu ingat ya Mas ya. Ganja, narkoba. Oh iya. Iya kan? Zaman sekarang apa kagak? Padahal handphone lebih bahaya. Lebih bahaya. Jadi hati-hati dengan ancaman yang ada di sekitar teman-teman yang membuat teman-teman jadi nggak fokus. Yang menjadi teman-teman teralihkan konsentrasinya sehingga cita-cita mulia teman-teman menjadi blur. Bener banget. Padahal belum tentu mungkin kamu di circle yang salah sejauh ini gitu kan. Padahal kamu bisa lebih grow up di luar circle itu, tapi ya nggak ada yang ngedukung ya, berarti emang salah gitu loh. Oke, ini nice. Selanjutnya Pak, ada yang lagi? Ketiga adalah ini eranya sinergi kolaborasi berjamaah bersama-sama. Zaman saya dulu kecil atau zaman Mas Fahmi muda, itu biar kelihatan usianya ini. Iya, Bapak kecil saya masih muda. Aduh. Ya, yang namanya jagoan itu teman-teman, jagoan cuma satu. Kalau saya Spiderman itu ya Peter Parker. Ya, kalau Superman ya Kraken, filmnya satu, Superman 3, Superman Titan, gitu kan. Spiderman ini. Ya. Cuman coba bayangin sekarang, Spiderman aja mau sendiri nggak berani dia ngambil dari universe lain, jadi Spiderman 4. Iya. Wow, jagoannya Avengers. Semuanya aja bareng-bareng. Ya, udah saatnya nggak bisa sendiri, tapi kita berkolaborasi untuk kebaikan bersama. Ya, dunia ini makin kecil karena informasi berseliweran, sehingga kita harus bergandengan tangan untuk menaklukkan dunia. Wih, keren. Wadaw. Pertanyaan terakhir nih Pak, ya. Harapan ke depan dari kerjasama yang sekarang sama BIM University Pak, apa yang ingin dicapai nih Pak bersama antara Bang Aladin dan BIM University pastinya? Tentunya win-win solution kedua belah pihak. Bagi BIM University harus menguntungkan, harus ya, garis bawah jelas. Menguntungkan. Dan bagi Aladin juga harus menguntungkan. Ya, jadi sinergi karena ini bagian dari implementasi strategi saya yang ketiga tadi, sinergi dan kolaborasi.
Oke, nih Pak ada telepon masuk sebentar Pak. Ini ada yang nanya nih Pak. Emang kalau dapetin beasiswa di Bang Aladin susah Pak, gampang sih Pak sebenarnya? Oke, sebenarnya gampang kan Bang Aladin karena proses beasiswa di Bang Aladin itu kami serahkan sepenuhnya kepada BIM. Jadi kemarin yang melakukan seleksi itu teman-teman BIM. Jadi kalau kita ngasih, saya mau ngasih beasiswa segini, udah silahkan dieksekusi teman-teman BIM. Wih, Jadi keren. gampang sekali. Jadi nextnya mau ngasih berapa beasiswa lagi nih Pak? Tunggu podcast saya berikutnya ya. Oke, Bapak ini bisa ngeles aja. Seru banget. Ini episode paling seru sih ketemu bapak-bapak ini. Ternyata nggak sekaku yang sesuai foto Pak ya. Oke, terima kasih Pak Koko yang udah mampir-mampir ke BIM. Dan terima kasih buat teman-teman juga mahasiswa BIM dan yang lain-lain juga. Semoga motivasi atau quote-quote atau narasi atau pesan-pesan dari Bapak ini bisa menjadi pengubah atau memberikan big impact buat kalian semuanya. See you, bye-bye. Assalamualaikum.